Sebelum masuk SMP favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMA favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMP favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMA favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk PTN favoritmu. Nurul Fikri, mendidik diri, mendidik generasi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sahabat juara, kali ini kakak dapat dari Telegram ya, chat dari Telegram dari anak kelas 11 salah satu sekolah di Medan. Katanya ada tugas membuat pembahasan soal-soal dari solusifisika.com, dan kebetulan kakak lihat soalnya ternyata soal-soal UTBK ya. Ada juga di situ dibuat soal UTBK yang tahun 2019. Ada juga soal prediksi. Namun secara umum kakak lihat ini bagus nih untuk materi-materi adik-adik yang anak PPLS dan anak Ronin untuk persiapan di UTBK. Sementara untuk anak kelas 10 dan kelas 11 supaya tahu duluan bentuk-bentuk soal UTBK yang seperti ini gitu ya. Jadi bisa memantapkan dari dini. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Soal bagian yang pertama yang ditanyakan adalah tentang listrik. Oleh karena itu, di sini kakak akan buat teori-teori untuk pembahasannya ya. Jadi bukan langsung untuk menjawab soal, supaya lebih paham ini materinya tentang apa dan rumus yang digunakan apa. Namun di sini kakak buat itu yang singkat-singkat aja ya, nggak terlalu panjang untuk materinya. Paling hanya pengenalan rumus apa yang nanti akan digunakan untuk soal-soal yang disajikan. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang listrik dinamis gitu ya. Kita bahas adalah tentang listrik dinamis. Nah, kalau pada listrik dinamis, hal yang utama yang harus dipahami dan dimengerti tentang hukum Ohm. Pada hukum Ohm, ada persamaan V adalah I dikali dengan R. Apa itu V? V-nya adalah tegangan atau beda potensial. Yang satuannya di sini adalah volt. I adalah arus listrik. Yang satuannya adalah ampere. Dan R di sini adalah hambatan. Yang satuannya ohm. Nah, sebenarnya materi ini jangan dibully ya. Karena seperti biasa, kalau DNF kakak selalu jelaskan ini nggak boleh disebut gitu ya. Jadi tolong jangan dibully ya, jangan kata-ketawa ya. Nah, kita lanjutkan. Di listrik dinamis ini juga nanti ada pada rangkaian listriknya, yaitu resistor bisa dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kalau pada rangkaian seri, apa yang sama Kak? Yang sama di sini arusnya. Berarti di sini I-nya sama gitu ya. Nah, kalau pada rangkaian paralel, apa yang sama? V-nya. Di sini V-nya sama. Nah, untuk rangkaian penggantinya, kalau seri itu tinggal dijumlahkan biasa, yaitu misalkan hanya ada 2, nilai R1 ditambah R2. Kalau pada paralel diseperkan, maka seper R penggantinya adalah 1 dibagi R1 tambah 1 dibagi dengan R2. Kak, gimana untuk tegangannya pada rangkaian seri? Pada rangkaian seri, tegangannya itu dijumlahkan, V1 ditambah V2. Nah, kalau pada rangkaian paralel, di sini kan sama, maka di sini arusnya
Ini arusnya ya, I paralel, yaitu I1 ditambah I2. Nah, ini dasar utama. Kemudian di soal UTBK 2019 kemarin itu dihubungkan dengan hukum Kirchhoff ya. Jadi kalau untuk hukum Kirchhoff itu sigma I yang masuk, ini yang awal ya, yang pertama, sama dengan sigma I yang keluar. Kemudian pada rangkaian yang terbuka, untuk hukum Kirchhoff yang kedua, sigma GGL tambah sigma I dikali hambatan luar dan hambatan dalam sama dengan tegangan jepitnya. Kalau pada rangkaian yang tertutup, sigma GGL gitu ya, ditambah dengan sigma I kali hambatan luar dan hambatan dalam sama dengan 0. Ini kalau pada rangkaian yang tertutup gitu ya. Dah, itu aja sih untuk yang materi listrik dinamis yang kemarin keluar. Tinggal hanya imajinasi kita, penggambaran kita, dan pemahaman soal harus diapakan. Selanjutnya, setelah dari listrik dinamis, yang kedua itu listrik statis. Listrik statis. Kalau pada listrik statis, kemarin yang keluar itu tentang kapasitor. Pada kapasitor, itu ada yang namanya C. Apa itu C? Ya, nilai kapasitas kapasitornya. Nah, kalau untuk C-nya, itu persamaannya adalah epsilon 0 dikali dengan A dibagi dengan D. Di mana epsilon 0 di sini itu adalah suatu ketetapan kalau A luas penampang kapasitornya di meter kuadrat, kalau D itu adalah jarak antar plat. Ini satuannya adalah meter. Nah, Kak, gimana kalau misalkan dia tidak berada di ruang hampa atau di udara gitu ya? Maka nilai C-nya di situ ada konstanta dielektriknya yang disebut K gitu ya. K di sini adalah konstanta dielektrik. K itu konstanta dielektrik. Jangan khawatir, di soal itu dikasih tahu. Misalkan di medium yang K-nya 2, maka tinggal masukkan K-nya 2. Oke, selanjutnya pada kapasitor juga ada rangkaiannya seri dan paralel. Kalau pada rangkaian seri, pada resistor tadi yang sama adalah arusnya ya. Kalau pada rangkaian seri di kapasitor yang sama adalah Q. Apa itu Kak Q? Q adalah muatannya. Berarti Q seri ini juga misalkan hanya ada 2 kakak buat. Q seri sama dengan Q1 sama dengan Q2. Q-nya sama ya. Muatannya sama. Nah, kalau pada rangkaian paralel tetap sama kayak resistor, yaitu V-nya yang sama. Berarti V pada paralel sama dengan V1 sama dengan V2. V-nya sama. Selanjutnya, pada rangkaian seri, gimana Kak dengan V-nya? V-nya maka tinggal dijumlah gitu dia. Ini V1 ditambah V2. Kalau paralel gimana Kak Q-nya? Q pada paralel tinggal dijumlah. Q1 tambah Q2. Nah, tambahan, apa itu tadi Q? Q adalah muatan. Muatan listrik yang tersimpan pada kapasitor. Ini satuannya adalah coulomb. C ya. Persamaannya Q itu adalah C dikali dengan V. Kemudian kalau kita hubungkan dengan energi W itu adalah setengah CV kuadrat. Kalau kita hubungkan Q sama dengan C dikali V gitu kan. Berarti ini juga boleh usaha adalah setengah Q dikali V. Atau
Kalau V-nya yang kita ganti, berarti menjadi apa? W juga bisa setengah Q kuadrat dibagi dengan C. Jadi ada 3 bentuk ya untuk mencari usaha. W itu adalah usaha. Apa satuannya? Ya, satuannya adalah Joule gitu ya. Nah, kalau kapasitor tadi satuannya apa? Satuannya kapasitasnya adalah farad ya. C yang kapasitas kapasitor itu satuannya adalah farad F. Nah, seperti itu ya. Kita lihat untuk soalnya sekarang. Nah, untuk soal yang ini berkenaan tentang listrik dinamis ya. Kita baca soalnya. Ada 2 buah sumber tegangan. 2 buah hambatan identik dan sebuah ampermeter ideal disusun menjadi rangkaian sederhana seperti ditunjukkan pada gambar A. Sumber tegangan epsilon 1 adalah sumber tegangan yang tegangannya dapat diubah-ubah. Maka ada tanda panah ini. Tanda panah ini maksudnya itu adalah nilainya bisa diubah-ubah. Oke. Maka grafiknya kalau kita lihat, ini I arus, ini epsilon, itu adalah GGL-nya. Maka kita dapat dari grafik awalnya itu adalah dari nilai 0,5 volt, arusnya menjadi 5 mA. Ketika 3 volt, arusnya 10 mA. Paham ya di sini ya? Bentuknya seperti itu. Nah, yang ditanya di soal apa? Jika tegangan pada sumber epsilon 1 sama dengan 0. Ketika epsilon 1-nya 0, berapakah tegangan antara titik B dan E? Berarti kita sebut ini VBE. Dah, gitu ya. Yang diminta adalah tegangan pada titik VBE. Kita masukkan persamaannya. Dari grafik yang pertama, kita gunakan yang untuk hukum Ohm. Bisa kita dapat di situ apa? GGL satunya itu adalah 0,5 menjadi 3 ya. Kemudian arusnya 5 menjadi 10. Maka di sini kita bisa buat nilai R total itu adalah delta epsilon 1 dibagi delta I1. Nah, berapakah delta E1-nya? Delta E1-nya berarti kan 3 dikurang 5 ya. Dibagi delta I-nya 10. Ini 0,5. 10 dikurang 5. 3 dikurang 0,5 itu hasilnya 2,5. Dibagi dengan 10 dikurang 5 itu hasilnya 5. Maka dari sini kita dapat berapa? 2,5 dibagi dengan 5 adalah 0,5. Nah, satuannya Kak, jangan lupa. Yang di atas volt, yang di bawah mili ampere. Berarti 0,5 kilo ohm. Paham ya? Karena ini tadi adalah volt, ini mili ampere, maka dibagikan menjadi kilo ohm. R totalnya kita dapat 0,5 kilo ohm. Kalau kita ubah ke ohm kali 1000 berarti menjadi 500 ohm. Itu untuk R total. Nah, ini minta berapakah tegangan pada BE. Kita bisa gunakan hukum Kirchhoff yang bagian yang kedua ya. Hukum kedua Kirchhoff yaitu sigma GGL ditambah sigma I kali yang gede tambah yang kecil, hambatan luar dan hambatan dalam, sama dengan
0. Gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini untuk mencari apanya, Kak? Kita nyari nilai E2 dulu. Kita mencari nilai E2 terlebih dahulu. Kita buat sigma GGL-nya, misalkan kita buat arahnya seperti ini. Berarti pertama sekali dia ketemu dengan yang pendek. Kalau yang pendek berarti ini negatif. Ini juga ketemu yang pendek berarti negatif. Maka kita tuliskan min epsilon 2 dikurang epsilon 1 ditambah ya I dikali. Untuk R totalnya kita udah dapat ya. Berapa tadi nilai R totalnya? Ya, ini dia, 500. Sama dengan 0. Kak, epsilon 1-nya yang mana kita pakai? Tergantung kalian mau pakai yang mana. Misal, ini misal ya. Kalian menggunakan yang 0,5 volt. Berarti nanti arusnya yang digunakan adalah yang 5 mA. Oke, kita misalkan menggunakan yang 0,5 ya. Berarti ini dikurang 0,5 ditambah I-nya berapa? 5 mili. Berarti 5 kali 10 pangkat min 3 kali 500 sama dengan 0. Sudah? Nah, kita selesaikan. Ini minus epsilon 2. Kakak pindahkan ke kanan, berarti menjadi positif ya. Berarti epsilon 2-nya adalah 5 dikali 5, itu 25. 10 pangkat min 3 dengan 100, berarti sisanya 10 pangkat min 1. Maka ini 25 bagi 10, 2,5. Dikurang 0,5. Maka nilai epsilon 2-nya adalah 2 volt. Udah kita dapat tuh, epsilon 2-nya 2 volt. Saya tinggal diminta tegangan VBE. Tegangan VBE, ini BE. Kita buat persamaannya menjadi sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali dengan yang R besar. Kak, VBE sama nggak dengan VCD? Ya, sama. Karena dia merupakan rangkaian yang paralel. Itu tadi ya. Yang ini kan paralel nih dengan ini. Maka dia tegangannya sama. Nah, di sini kakak buat untuk VBE-nya menggunakan rangkaian yang sifatnya terbuka. Jadi hanya untuk yang dari E ke B terbuka ya. Kalau begitu, ini berarti sama dengan VBE. Ini untuk persamaan VBE-nya. Berapa sigma GGL-nya? Ya, sigma GGL-nya itu nanti adalah epsilon 1 ditambah dengan epsilon 2. Gitu ya. Ini epsilon 1 ditambah dengan epsilon 2. Itu menjadi, yang diminta kan epsilon 1-nya ketika 0 ya. Berarti ini 0. Ditambah epsilon 2-nya gimana? Tadi hasilnya 2. Maka di sini 2 volt. Itu VBE. Artinya, nilai epsilon 1 dan epsilon 2 ini kenapa dibuat menjadi ditambah? Karena epsilon 1-nya 0, ini tidak berguna lagi di soal. Gitu ya. Maka karena ini rangkaiannya paralel, nilai V-nya sama. Maka dia sama dengan yang epsilon 2. Kalau ditanya VCD gimana kak? Ya kan paralel, V-nya sama. Berarti jawabannya juga 2 volt. Oke, kan tuh soal nomor ini jawabannya adalah yang D. Cukup mudah ya. CGS. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup konsultasi yang Telegram ya. Di situ boleh bebas nanya untuk materi-materi yang seperti ini ataupun materi yang belum dipahami. Kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, untuk soal yang ini ampere meternya beda ya. Ampere meternya terletak di sini.
Kalau tadi di awalnya adalah di yang total ya. Di sini hanya mengukur D sama C. Pada D sama C. Kalau nilainya kita lihat sama ya. 0,5. Ini 0,5 volt. Ini 3 volt. Ini 5 mA. Dan ini 10 mA. Berarti tetap sama ya. Ini tadi berarti kita dapat nilai R totalnya. Nilai R yang di sini tadi 500 ohm. Gitu ya. Kita dapat tadi nilainya adalah 500 ohm. Kalau A-nya gini gimana, Kak? Ini R yang di sini ya. 500 ohm. Gitu kan? Nilai R totalnya kan 500 ohm. Nah, kalau bentuknya yang kayak gini, jadinya gimana, Kak? Tinggal kita buat bagi 2 saja. Maka untuk nilai hambatan yang disusun secara paralel ya, gitu ya. Itu tinggal dibuat menjadi 500 dibagi 2. Ini kita buat R total ya. R totalnya pada rangkaian paralel R per 2 500 dibagi 2 sama dengan 250 ohm. Paham ya? Ya, bentuknya yang seperti itu. Selanjutnya yang diminta di sini grafik arus terbaca pada ampermeter terhadap tegangan E1 ditunjukkan oleh gambar besar tegangan E2. Yang diminta besar tegangan E2-nya. Kalau yang diminta besar tegangan E2-nya, nilainya kita cek menggunakan yang hukum kedua Kirchhoff tadi. Putarannya sama ya. Loopnya kakak buat seperti itu, searah jarum jam. Berarti nilai min epsilon 2 dikurang epsilon 1 ya. Ditambah I totalnya. Ingat ya, I totalnya. Ketika I yang di sini adalah 5 mA, karena rangkaiannya paralel, V-nya sama, maka di sini juga 5 mA. Paham ya? Karena situ juga nilainya adalah 5 mA. Kalau kita jumlahkan, berarti menjadi arus totalnya 5 tambah 5. Hukum pertama ya, yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ini menjadi 10 mA. Itulah arusnya. Ini yang I tadi ya, sigma I dikali R besar tambah R kecil sama dengan 0. Oke, kakak pindahkan epsilon 2-nya jadi positif. Sama dengan sigma I-nya, tadi kita pakai yang 10 ya. Kemudian yang GGL satunya yang kita pakai adalah 0,5. Berarti kakak buat minus 0,5 ditambah I-nya 10 mili. Berarti 10 pangkat minus 3. R-nya berapa tadi? 250. Kita selesaikan. Min 0,5 tambah. Ini menjadi berapa? Ya, ini menjadi 2,5. Kalau kita jumlahkan 2 volt. Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang A. CGS. Jam gak soal. Paham ya? Untuk soal yang ini gitu. Ini nilainya sama dong Kak dengan soal yang sebelumnya. Ya, karena di sini pada tegangan yang sama. Seperti itu ya. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Di sini ada tentang listrik statis
lebih tepatnya materinya adalah kapasitor. Kita baca soalnya. Ada dua kapasitor keping sejajar identik dirangkai secara paralel. Jarak antara dua keping konduktor dalam setiap kapasitor itu D. Muatan keseluruhan yang harus disimpan pada rangkaian kapasitor itu agar kuat medan listrik antara kedua keping itu nilainya E. Muatannya Q. Berarti yang diminta apa? Yang diminta supaya muatan keseluruhannya Q dalam medan listrik E, kapasitansi tiap kapasitor itu adalah C-nya ya. C sama dengan berapa? Nah, rangkaiannya gimana tadi? Rangkaiannya adalah paralel. Pada rangkaian paralel, nilai yang sama itu adalah nilai tegangannya, gitu ya. Pada rangkaian paralel, nilai yang sama itu adalah V-nya. Berarti V pada rangkaian paralel sama dengan V1 sama dengan V2. Gambarnya kakak buat seperti ini. Ini kapasitor 1, ini kapasitor 2. Identik ya. C1, C2. Kita dapat untuk C totalnya atau C paralelnya. Pada rangkaian paralel tinggal di jumlah. Berarti jadi C1 ditambah C2. Gitu ya. C1 ditambah dengan C2. Maka menjadi nilainya, misalkan C1-nya kita sebut C, C2-nya otomatis juga C. C tambah C, nilainya 2C. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Q totalnya, tadi Q. Muatan yang keseluruhannya, berarti Q paralelnya Q. Dan E-nya, E totalnya, E paralelnya, kita sebut E. Yang diminta adalah nilai C-nya itu berapa. Maka kita buat dari persamaan C paralel gitu ya. Kita mulai dari C paralel. Itu sama dengan apa rumusnya? C paralel, untuk mencari C itu Q dibagi dengan V. Berarti Q paralel dibagi dengan V paralel. Kak, V paralelnya kan belum ada tuh. Dapatnya dari mana? Nah, ingat di listrik statis. V adalah medan listrik dikali dengan jaraknya. Gitu. Berarti ini menjadi Q paralel dibagi E paralel pada jaraknya tadi D ya. Tinggal kita masukkan nilainya. C paralel nilainya 2C sama dengan Q paralel nilainya Q dibagi E-nya tadi E aja dan ini D. Yang diminta C. Selesai. Q dibagi 2ED. Oke, mana jawabannya? Yang A. Gampang ya? CGS. Jam nggak soal. Dah, gitu aja. Kita lanjut. Dua kapasitor identik dirangkai secara seri. Nah, kalau soal yang ini, rangkaiannya adalah yang seri. Tiap kapasitor memiliki kapasitansi C. Kita buat dia seri. Ini C1-nya C, C2-nya juga C. Berapakah muatan keseluruhan yang harus disimpan pada rangkaian kapasitor itu agar energi listrik yang tersimpan pada tiap kapasitor itu sebesar W? Ingat, tiap kapasitor sebesar W. Berarti W1-nya W, W2-nya W. Yang diminta muatan total, berarti Q serinya. Q totalnya.
Gitu ya. Oke. Nah, sekarang pada rangkaian seri tadi yang sama apa? Nilai Q-nya ya. Berarti kita buat QS sama dengan Q1 sama dengan Q2. Karena ini minta QS, berarti cukup gunakan salah satunya aja ya. Apa hubungan W dengan Q kemudian dengan C? Ya, rumusnya yang W setengah Q kuadrat dibagi dengan C. Ya, persamaannya. Karena yang diminta adalah muatan keseluruhan, bisa kita buat QS, bisa kita buat Q1, bisa kita buat Q2. Misal kakak buat adalah yang Q1 ya. Berarti W sama dengan, ini W1 ya. Sama dengan setengah ini Q1 kuadrat dibagi dengan C1. Q1 kuadrat sama dengan 2C1W1. Karena nilai Q pada rangkaian seri di kapasitor itu sama, Q1-nya bisa kita ganti jadi Q total, QS. Sama dengan 2C1-nya tadi C, W1-nya W. Ya kan? Q menjadi akar 2CW. Mana akar 2CW? Jawabannya yang bola. B. CGS. Oke, untuk materi yang listrik ya, kita cukupkan di sini dulu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan di grup yang Telegram ya, konsul Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.